Ini udah. Sudah ya? Oh, udah, Ini Pak. udah. Sudah Pak? Jam 1. Alhamdulillah. Enggak lah, bentar lagi. 5:30 paling. Makasih ya, Pak. Oke. Thank you. Salam. Gimana Werna? Ya, Direkod sudah. udah? Ya, sudah. Oke. Saya dulu yang kenalan atau teman-teman dulu ya? Supaya saya tahu background-nya. Saling, Pak. Kita mulai dari Mbak Nomar Hinta ya. Tadi di apa? Test house ya? Ya, Telkom Test House. Iya, betul. Telkom Test House. Iya. Laboratorium pengujian. Oke. Masuk Telkom tahun? 2010. Masih muda ya. Kelahiran tahun? 87. 87. Oke. S1-nya di? Di Institut Teknologi Telkom, Pak. Institut. Oh, di sini. Iya. Oh, di sini. Oke. Kapan-kapan main kampus ya? 2010 Iya, Pak. ya. Oke. Kemudian Mbak Hasanah dari mana, Mbak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Hasanah, dosen di TELU, Pak. Fakultas Ilmu Terapan. Ya. Kesini aja tuh. Oke. Kelahiran tahun berapa, Mbak? Saya 87. Oh, sama ya, seangkatan tuh. Iya, seumuran. Kita Telkom juga. Ternyata seumuran. Betul, Pak. S1, S2-nya itu Telkom. Kita Telkom. Oke. Oke, thank you. Mas Ali Jainal. Ya Pak, hadir. Dari mana Mas Ali? Dari kuliahnya atau enggak kerjain? Oh, di Telkom Pak, di bagian divisi digital bisnis. Digital bisnis. Oke. Jakarta. Masuk Telkom tahun? 2019 akhir. Oh, baru banget ya? Iya, Pak. Baru banget nih. 5 tahun. Baru 5 tahun ya? Mantap. Okay. Iya, Terus S1-nya di ITB, Pak, Bandung. Jurusan? Elektro. Oh, teknik elektro. Berarti linear ya? Linear, Pak. Oke. Mbak Yohana. Hadir, Pak. Saat ini di Direktorat NITS, Pak. Oh, di NITS, oke. Iya, S2-nya IT Convergence, lulus tahun 2022. Kelahiran tahun? 92, Pak. 92. Ya, saya masuk kuliah dia udah baru lahir nih. Masuk Telkom tahun? Masuk Telkom tahun 2015, Pak. Iya, oke. Bener-bener nih, fresh semua nih. Oke, Mas Haswin. Siang, Mbak. Siang. Sore di sini udah sore nih. Oh iya, sore ya. Saya dari ini, Pak, dari kebetulan kerja di BRI sekarang, Pak. Oh, di BRI. Oke, di bagian apa, Mas? Di divisinya namanya Enterprise Data Management, Pak. Oke. S1-nya di? S1-nya di TELU, S2-nya di TELU juga. Tahun? Tahun apanya, Pak? Masuk TELU-nya? Waktu S1 masuk tahun 2016, Pak. Wih, berarti langsung nih? 2016 masuk S1? Ya, betul, Pak. Lulus? Terus lulus 2020. Nah, 2020 lanjut S2 karena waktu itu fast track, Pak. Fast track. Ya. Baru lulus langsung masuk BRI. 2022 masuk BRI. Terus lanjut kuliah. Ini kuliah ikatan dinas atau sendiri? Masuknya ikatan dinas sih, Pak. Ikatan dinasnya BRI? Ya. Wah, keren. Oke. Oke, thank you. Mas Himawan? Ya, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya perkenalan, Pak ya? Perkenalan. Sekarang di mana? Ya. Saya sekarang posisi di ini, Pak, di Telkom Regional 4 di Kalimantan, Pak. Oh, 4 tuh jadi Kalimantan ya? Nggak Semarang lagi ya? Iya, bukan Semarang lagi, Pak. Oke. Sama Bu Vera situ? Sama Pak Tanto, Pak. Oh, Tanto. Tante Suratno? Rahmat Dwi Hartanto, Pak. Oh ya, Rahmat Dwi Hartanto. Oke. Masuk Telkom tahun? Masuk Telkom 2021, Pak. Ih, baru banget. Iya, masih baru. Bu Erna, lahir tahun?
97 Pak. Oke. S1-nya deh S1 di UI Pak, Depok. elektro juga. Jurusannya elektro juga. Oke. S2-nya di Korea, Kookmin University Pak. Ngambil jurusannya elektro juga. Nggak lanjut langsung S3 di Korea tuh? Sebenarnya kemarin beasiswa S2, S3 Pak lanjut. Cuma saya pecah, jadi saya keterima Telkom duluan Pak. Jadi mau lanjut ke Telkom dulu. Jadi S3-nya Oke. dari Telkom deh Pak sekarang. Oke. Good luck. Jadi sekarang ada di Jakarta? Di Kalimantan lagi? Posisi di Kalimantan Pak, di Pontianak sekarang. Oke, sip. Mbak Ajijah? Ya Pak, selamat sore. Sorry. Saya kerja di Telkom juga, cuman memang di Jakarta, di divisi digital bisnis dan teknologi. Dulu kuliah S1, S2 di ITB Pak, di Bandung. Oke, masuk Telkom tahun? 2020. Ya, baru juga. Udah lahir tahun? Lahir 94 Pak. Oke. Ya, jadi saya mohon maklum ya, karena ternyata saya udah jauh lebih senior dari teman-teman. Saya masuk STT tahun 91, alias angkatan pertama Ikatan Dinas. 96 saya masuk Telkom ya, di Batam waktu itu. Nah, sekarang karena saya udah mau pensiun, saya mengabdikan diri di pendidikan aja Bu Erna ya. Betul, Pak. Amal jariah, Pak. Amal jariah. Jadi semoga nanti S3-nya teman-teman, ya kalau udah mau mendekati pensiun, lanjut aja ke lembaga pendidikan kan gitu ya, supaya terus bisa memberikan kontribusi lah kan gitu. Apalagi sekarang kecepatan perubahan teknologi itu lebih cepat dari perubahannya Telkom. Ya benar nggak? Rasa nggak kayak Telkom itu terpontal-pontal untuk mengikuti perubahan, ya kan? 5 volt move ya, ya kan, yang sampai sekarang belum clear juga kan? Terakhir Infraco ya kan? Pas kita udah finish yang 5 volt move, ternyata udah bergerak lagi gitu ya. Oke, nama saya udah ada tuh nama saya gitu. Jadi ini saya diminta tolong sama Bu Erna untuk sharing. Jadi bukan saya ngajarin karena saya hanya sharing. Saya adalah pelaku gitu ya. Kami satu tim dengan Bu Erna dalam hal sustainability di kampus Telkom University, yang alhamdulillah Telkom University menduduki peringkat 1, tapi untuk universitas swasta ya, dalam hal pengelolaan Green Campus atau UI Green Metric gitu ya. Dan ini adalah sustainability ininya fokusnya. Ya semoga kita bisa terus mempertahankan posisi ini kan gitu ya. Dan Bu Erna itu bertanggung jawab pada pengelolaan limbah gitu. Jadi semakin baik kita mengelola limbah kampus, maka nilai kita semakin bagus. Nah, yang beratnya bagi TLU mungkin dibanding kampus yang lain, di kampus ini ada 6.000 mahasiswa yang tinggal 24 jam di sini. Dan ternyata setelah kami cek, ini adalah asrama terbesar di university. Kebayang sampahnya kan gitu ya. Dan sekarang kita sudah menghadapi istilahnya, kemarin libur 3 bulan, agak nyantai, begitu mahasiswa masuk langsung kerasa sampah itu luar biasa gitu ya. Ya Bu Erna. Macet, Pak. Macet lagi. Terus dampaknya kampus ini macet ya. TLU itu macet begitu mahasiswa masuk. Gitu. Oke, sharingnya gimana Bu? Oh ini nih. Ini kan saya sharing. Kelihatan ya? Ya, sudah tampak. Oke. Oke, sebentar. Oke, jadi UIJM atau
UI Green Metric itu sebenarnya inisiatornya adalah Universitas Indonesia kan gitu. Mereka concern pada kampus berkelanjutan. Nah, kami menjadi member, ternyata 2013 kita jadi member Bu Erna. Ya kan, walaupun saya mungkin bos, waktu Pak. itu hanya sekedar member-memberan ya gitu ya. Belum Iya. member beneran. Karena Telly kan berubah 2014 Bu ya. Iya. Akhirnya kami mengikuti apa yang dipropos dari UI kepada kami untuk menjadi kampus berkelanjutan. Seperti yang tadi Bu Erna sampaikan, di kami tidak ada jurusan teknik lingkungan, tidak ada jurusan teknik sipil, tidak ada jurusan arsitek gitu ya. Ya. Jadi ini hal yang kami pikir di awal ini agak berat bagi kami kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi ya ternyata kesulitan itu bisa lebih mudah kami hadapi kan gitu ya. Nah, Bu Erna ini dari awal sudah bergabung dari tahun 2020 ya Bu Erna. Iya. Bahkan Bu Erna ini Belum menjadi ada Green Campus dulu itu, Pak. Nah iya. Iya. Bahkan Bu Erna ini menjadi perwakilan kami kalau ada undangan ke luar negeri gitu. Jadi udah beberapa kali ke Braga, bukan Braga Bandung ya, Braga Portugal, kemudian terakhir Bu Erna ke Kolombia. Jadi luar biasa sebenarnya komitmen Bu Erna untuk kampus berkelanjutan. Nah, mungkin ini juga teman-teman udah tahu bahwa SDGs atau SD Goals itu ada 17 dan kampus itu nggak mungkin bisa mengakomodir semua ya. Jadi kami itu mencoba beberapa goals yang kita coba implementasikan di kampus ini kan gitu. Dan salah satu kelebihan kami itu adalah di poin 6 dan 7. Ya kan? Dan yang menilai ini bukan kami, tapi dari Time Higher Education. Jadi bukan kami yang menilai, tapi mereka yang menilai. Dan ternyata kami dianggap punya kekuatan di 6 dan 7. Gitu ya. Nah ini kita lihat SDGs trendnya di Indonesia. Saya hanya ngambil dari University Press ya. Menurut mereka Indonesia kondisinya seperti ini. Tapi kita ada yang lebih detail yaitu dari Bappenas. Jadi kalau lihat skor indeks SDGs-nya Indonesia tiap tahun itu peringkatnya naik gitu ya. Hanya kalau lihat skor relatif stabil. Nggak terlalu banyak perubahan. Pak, Nah, yang menarik ini. Slide-nya belum berubah nih, Pak. Kenapa ya? Masih yang itu, Bu? Masih Sustainable Campus yang pertama. Kenapa ya, Bu? Makanya pakai Zoom. Kita biasa pakai Zoom. Pakai Teams tuh. Ya biasa. Iya, Pak. Jadi nggak ngeset bolak-balik ini, Pak. Ini kendalanya ini kalau ini. Jadi udah kelihatan lagi belum? Udah kelihatan tapi masih slide pertama Sustainable Campus. Nah, ya ini baru bergerak. Oke. Berarti Mungkin gini aja ya? Di full itu, Pak. Oh, ini aja ya. Nah, gini aja. Ya. Kalau di full tadi kayak tadi, Bu. Oh, gitu. Oh, ya mungkin ya berat sih. Kalau ini memang berat. Di full kayak tadi jadinya. Oh, ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Mungkin yang bagian header-nya itu dikecilin, Pak, biar ini header-nya itu dikecil. Nah, betul. Itu dia. Oke. Thank you, Berna. Sama-sama, Pak. Oke, sampai sini tadi. Jadi peringkat Indonesia itu tiap tahun naik, tetapi secara angka perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya, secara skor gitu. Nah, yang menarik adalah
slide berikutnya. Di sini saya juga agak aneh karena ini kan ngambil dari Bappenas gitu ya. Kalau lihat indikator yang di atas, itu 60% itu tercapai. Atau 133 indikator tercapai gitu. Dan yang perlu evaluasi adalah 52. Tapi kalau lihat gambar yang di bawahnya, itu kok kayak menggambarkan kondisi existing sekarang gitu ya. Bahwa pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola itu bermasalah semua, benar nggak? Ya kan? Kan sosial kita saat ini menghadapi banyaknya perusahaan yang tutup ya, alias berdampak pada PHK. Begitu pula pilar ekonomi. Kemudian lingkungan kita melihat kerusakan lingkungan di mana-mana kan gitu, terutama dengan pembukaan tambang. Hukum kita juga tahu. Jadi yang bawah itu lebih menggambarkan kondisi sebenarnya dibanding indikator yang di atas. Dan saya nyari penjelasannya di Bappenas ini nggak ketemu kenapa ini kok berbeda yang grafik di atas sama yang di bawah gitu. Tapi penjelasan yang bawah lebih menurut saya lebih jujur dibanding di atas itu. Oke, itu hanya untuk awalan saja. Nah, kemudian ini adalah Sustainable Campus yang menjadi guidance kami untuk mengelola Green Campus gitu ya. Jadi menurut Ibu Desi Arianti, Sustainable Campus adalah upaya meminimalisasi efek aktivitas apapun yang dilakukan di kampus terhadap lingkungan dan sosial ekonomi, dan membangun sebuah sistem yang bisa menanamkan kesadaran tentang pentingnya sustainability dalam kehidupan kampus. Yang paling mudah adalah penggunaan solar cell. Saya yakin hampir di semua kampus sudah menggunakan ini. Tapi kendalanya adalah semakin banyak kita menggunakan solar cell gitu atau solar panel, itu ternyata investasinya mahal. Kemudian dia punya umur. Dan kalau kita menginvestasikan lagi itu mahal lagi gitu. Nah, ini sehingga proses solar cell panel atau penggunaan solar cell sebagai pengganti tenaga listrik itu akhirnya mahal di investasi. Dan kami tidak melanjutkan program ini karena apa? Karena investasinya. Ini 5 tahun itu kita harus mulai melakukan peremajaan lagi gitu. Nah, ini salah satu problemnya kita tidak memiliki industri solar cell di dalam negeri. Kita impor semua gitu. Jadi di satu sisi kita harus menggunakan energi baru dan terbarukan, tetapi industrinya tidak ada yang mensupport. Dan semakin ke sini, jadi ketika awal kami mengimplementasikan solar panel, kemudian tahun berikutnya itu kok harganya selalu naik. Sehingga investasinya menjadi nggak make sense gitu. Dan akhirnya kami putuskan untuk tidak melanjutkan program ini. Kemudian penghematan energi ini terasa banget di kampus ini, sense of efisiensi itu sangat rendah ya. Paling gampang dari mana? Kami punya kelas, ada berapa kelas kita Ibu? Ratusan. Kelas kita itu ada ratusan gitu ya. Dan semua kelas itu, hampir semua kelas itu menggunakan AC. Hampir semua kelas itu menggunakan monitor atau infocus. Tetapi ketika dosen atau mahasiswa keluar, itu tidak ada yang punya sensitivitas untuk mematikan lampu misalkan gitu, atau mematikan AC. Sehingga yang mematikan AC itu adalah cleaning service. Dan dimatikannya itu jam 5 sore saat mereka akan pulang. Kebayang kalau kelas itu kosong dari jam 1 siang misalnya kan, berarti kan itu nyala terus semua kan gitu ya. Dan ini sering saya temukan. Nah, ini tidak mudah gitu untuk membangun kesadaran. Sehingga solusinya adalah harus ada teknologi yang membantu untuk itu. Mau nggak mau akhirnya gitu. Nah, alhamdulillah kami sudah menemukan beberapa solusi untuk itu. Tapi lagi-lagi investasinya juga tidak murah. Karena ini benar-benar riset yang
istilahnya baru kami lakukan riset, kemudian kami implementasi, dan semua perangkatnya itu juga kami impor. Nah, berikutnya pengolahan sampah, alhamdulillah ini kita kelola sendiri ya Bu. Pengolahan sampah adalah hal yang paling make sense untuk kita kelola saat ini, menggunakan resource yang ada di kita, tapi juga nggak mungkin pengolahan sampah tanpa teknologi. Alhamdulillah kami juga punya mitra atau partner lokal, tapi knowledge dia sudah beyond gitu. Kenapa? Perusahaan yang ada di lokal sini di Kabupaten Bandung ini dia sudah menjadi vendornya perusahaan Belanda gitu. Nah kebetulan ada di daerah sini gitu. Nah ini knowledge yang mereka miliki bisa kami manfaatkan untuk membantu pengolahan sampah. Kemudian mengurangi jumlah kendaraan yang masuk kampus itu juga bukan hal ringan. Kalau teman-teman tahu di kampus TELU yang dalam kondisi peak gitu ya, itu parkir motor itu sudah tidak ada selanya gitu, atau arti tidak ada lagi ruang untuk jalan gitu ya, saking penuhnya motor. Dan kami iseng melakukan perhitungan jumlah motor yang masuk ke kampus dalam satu hari itu sampai 35.000 motor. Jadi jumlah yang menurut kami ya banyak banget, pantesan sampai kayak gini kan gitu ya. Dan ini tren ini bukannya menurun tapi meningkat. Dan sedihnya jumlah kendaraan atau motor yang berbahan bakar fosil itu masih sangat dominan. Bahkan kalau saya lihat, saya belum melihat mahasiswa TELU menggunakan motor listrik. Ya, Berna ya? Belum kelihatan. Nggak ada, Pak. Ya. Kami tidak melihat ada mahasiswa TELU yang menggunakan motor listrik. Nggak tahu kenapa. Ya kan? Dan ketika kami tanya, ribet Pak, gitu kan. Intinya mereka tetap menggunakan motor berbahan bakar bensin, gitu ya. Even motor listrik sudah diberi subsidi pemerintah. Jadi kayaknya program pemerintah ini bisa dikatakan bukan gagal tapi belum berhasil kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya ini juga kami sudah lakukan. Nanti kalau teman-teman alumni TELU yang ke sini ke kampus ini sudah nyaman untuk jalan dari depan sampai ke belakang. Karena kami sudah membuat trotoar yang lebar, trotoar yang nyaman. Dan sebagian besar trotoar sudah ada atapnya gitu. Kalaupun bukan atap yang permanen, tapi setidaknya ada pohon. Jadi nyaman. Oke, jadi garis besarnya adalah Sustainable Campus mengarah pada kelestarian lingkungan alam fisik. Namun juga harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Nah, mungkin hampir di semua kampus lah menghadapi hal ini gitu ya. Sehingga kami antar kampus sering ketemu untuk mencari solusi terbaik untuk kampus. Oke, ini ada ranking university yang dunia gitu atau lembaganya namanya Time Higher Education dan rankingnya kita masuk ranking WUR, istilahnya WUR gitu ya. Ya memang kita masih ribuan ya, belum masuk university terkemuka dunia, tapi setidaknya kita mencoba masuk di WUR dalam rangka meningkatkan kapasitas kita atau kapabilitas kita kan gitu. Ini menjadi target yang harus kami capai sebagai university terkemuka kan gitu ya. Nah, yang terkemuka udah tahu sendiri ya, rata-rata dari Amerika atau Inggris gitu. Nah, Indonesia ada di peringkat segini. UI aja ada peringkat 1001 sampai 1200 gitu kan. Erlangga ada di 1200 sampai 1500, termasuk ITB juga ada di situ. Dan kami ada di mana? Kita TELU ada di peringkat 1500 gitu ya. Bergabung sama beberapa university lain seperti Pajajaran, USU, Diponegoro, dan UI. UI ya. Oke, nah tapi ada hal yang
membanggakan buat kami salah satunya adalah Impact Rank. Impact Rank adalah penilaian terhadap kontribusi kampus terhadap SDGs. Nah, pada tahun 2023 kampus Telyu itu berada di peringkat 401 sampai 600. Dan kalau kita lihat indikatornya 7, 6, 9, 17, jadi masing-masing kampus yang terdaftar di WURK atau Time Higher Education itu wajib mengirimkan SDGs terbaiknya menurut mereka. Dan masing-masing dibatasi maksimal 4. Dan Telkom mengirimkan SDGs nomor 7, 6, 9, dan 17. Yang membanggakan bagi kami adalah ini. Jadi kami nggak tahu tahun 2020 tahu-tahu ada berita masuk di WA kami, selamat ya, ternyata Telyu sudah Impact Rank pada tahun 2020 sudah bagus, terutama di kategori 6 dan 7 gitu ya. Padahal kami tidak pernah apa istilahnya merencanakan atau memplan untuk masuk di jajaran terbaik di kategori 6 dan 7 gitu ya. Nah, di tahun 2020 kami dinilai di peringkat ke-7 untuk untuk clean water and sanitation yang notabene ini dikelola oleh Bu Erna dan tim gitu. Jadi ya selamat Bu Erna. Terima kasih, Pak. Jadi kami atau Telyu di accept di ranking ke-7 dunia gitu. Nah, ini kan sesuatu yang membanggakan bagi kami, berarti apa yang kami lakukan selama ini itu ternyata berdampak gitu kan. Bermanfaat gitu kan. Akhirnya ini menyemangati kami untuk terus melakukan kegiatan ini gitu. Yang kedua adalah di affordable and clean energy. Kita dimasukkan di peringkat 18 dunia kan gitu ya. Tapi tetap kami berada di bawah UI untuk yang ini. Hanya kalau kita lihat yang ini, ya ini UI di bawah kami gitu ya. Itu bisa bangga lah pada saat itu. Dan ini membuat UI panas. Jadi untuk yang affordable energy kita di peringkat 18 dunia. ITB pun di bawah kami kan gitu ya. Ya bisa bangga dikit lah. Itu kisah kisah manis yang kami terima saat kami menjalankan ini dan mengikuti guidance-nya dari Universitas Indonesia kan gitu ya. Nah ini yang Green Metric atau Green Metric World University Ranking, ini benar-benar inisiatornya adalah teman-teman UI. Ketuanya saat ini Bu Profesor Riri Fitrisari ya, yang sekarang mencalonkan diri menjadi rektor UI kalau nggak salah. Ya Bu Erne. Iya Pak, tapi kayaknya nggak kepilih lagi Pak. Oh nggak juga. Oh. Iya Pak Heri, Profesor Heri. Oke. Nah, beliau komitmennya luar biasa di ini, bahkan sudah di-accept oleh beberapa universitas yang ada di luar kan gitu. Makanya kita bisa mengadakan acara UIGM di Kolombia, di Portugal, kemudian di Abu Dhabi ya Bu ya? Ya, banyak sekali Pak. Di Desember tuh di Brasil Pak. Oh, di Brasil. Nanti Bu Erna kesana lagi nih kayaknya. Enggak. Sudah capek Pak. Tahun depan aja ke Paris Pak. Ke Paris ya. Insya Allah. Oke. Nah, adapun ini adalah indikator dari UIGN Green Metric. Ini yang menjadi guidance kami untuk melaksanakan sustainability campus gitu ya. Kriteria atau indikator pertama adalah setting dan infrastruktur. Bagi Telyu ini hal yang tidak bisa kami perbaiki karena memang sebagian besar area kampus Telyu adalah gedung atau bangunan. Jadi the ratio of open space area atau total area kita nilainya juga tidak terlalu besar karena open space kita nggak banyak lagi gitu ya. Kemudian di kriteria kedua adalah area kampus yang di cover oleh hutan
hutan kita tinggal sedikit. Kalau teman-teman yang di Telio tahu bahwa hutan kita tinggal berada di belakang auditorium, tinggal itu hutan kita. Kemudian planted vegetation juga kita nggak banyak, kemudian area kampus untuk penyerapan air juga kita nggak banyak kan gitu ya. Ya karena saking banyaknya, sudah banyaknya bangunan. Total bangunan kita ada 34 gedung gitu ya. Di lahan seluas 48 hektar. Kemudian total open space area dibagi dengan total campus population. Ini juga kampus kita sekarang ada 38.000 dengan luas sekian atau 48 hektar ya. Lumayan populasinya sudah terlalu banyak. Nah, ini yang menarik lagi adalah nomor 6. Berapa sih budget yang disediakan oleh Telkom University untuk sustainable effort? Jujur sebenarnya tidak ada budget yang dedicated ke sini. Tapi kita coba konekkan dengan sustainable. Jadi nggak ada, oh ini untuk sustainability gitu, nggak ada. Jadi memang nggak semua kampus concern ke sini gitu ya. Karena mungkin masih concern ke yang core-nya, seperti akademiknya kan gitu ya. Tapi kita coba adjust lah. Insya Allah kami masih tetap support walaupun budget kami terbatas. Ya, Bu Erna masih bisa membuat beberapa rainwater harvesting. Oke, ini adalah energi and climate. Saya nggak akan jelasin satu-satu, tapi intinya adalah seberapa penggunaan energi baru dan terbarukan dibanding energi PLN yang ada di kampus ini. Kemudian berapa penggunaan listrik per individu gitu. Jadi kami hanya punya solar energi itu hanya sekitar 33,3 kilowatt peak gitu ya. Dan ini kecil dibanding total listrik yang dibutuhkan oleh kampus ini. Terus di sini juga ada yang menarik yaitu number of renewable energy source in campus. Saat ini kami hanya punya dari solar. Angin juga hanya angin-anginan. Itu ada di atas labnya Pak Jangkung, mungkin ada yang tahu Pak Jangkung. Itu hanya sebatas skala lab ya Bu ya. Yang baling-baling itu ya Bu. Iya. Ya kan. Jadi karena semua ini membutuhkan uang yang tidak sedikit ya kalau untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Kemudian kalau kita lihat nomor 8 gitu, ratio of total carbon footprint dibagi kampus populasi. Jadi sebisa mungkin mobil berbahan bakar fosil itu tidak masuk ke kampus. Tapi kalau lihat area kita yang 48 hektar, kayaknya agak sulit ketika mobil atau motor tidak masuk kampus. Ini challenge tersendiri. Sampai sekarang juga Pak Rektor tidak berani menandatangan, misalnya hari Jumat tidak boleh bawa mobil gitu. Itu juga nggak gampang kan gitu. Nah ini adalah spesialisnya Bu Erna. Indikator waste. Jadi gimana caranya kita bisa mengelola limbah kampus menjadi something yang bermanfaat atau tidak mencemari lingkungan sekitar. Jadi saat ini kita sudah melakukan yang namanya recycling program. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian juga ini reduce use of paper and plastic juga ini kita lakukan. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan program menggunakan tumbler. Kenapa? Karena plastik aqua atau plastik botol aqua itu adalah plastik yang mahal. Jadi kalau kita bicara program daur ulang itu marketnya bagus, malah banyak yang butuh gitu. Jadi harusnya itu sebenarnya tidak ada yang salah gitu. Tinggal masalahnya apakah ada yang menampung ketika sampah itu kita kumpulkan. Dan ternyata harga di pengepul itu cukup lumayan. Kemudian indikator berikutnya water. Ini water conservation program implementation yang tadi saya sampaikan, ada istilah rainwater harvesting. Ini salah satu programnya Bu Erna.
Kemudian water recycling program, ini kita menggunakan STP, nanti juga saya tunjukkan. Kemudian the use of water efficient appliance. Ini udah pada tahu lah ya. Berikutnya treated water consume. Kemudian ini adalah transportation. The ratio of total vehicle, kita masih terlalu banyak motor masuk sini. Kemudian shuttle service juga kita sudah sediakan, kita punya, beda dengan UI ya, kalau UI kan kerjasama sama Damri, kalau kami inisiatif sendiri, artinya menggunakan resource kami, ada 5 shuttle yang berkeliling di kampus ini. Saat ini pun kami dibantu oleh BIM, karena ini juga membantu kami untuk mengurangi carbon footprint, karena ini sepeda listrik gitu ya. Kemudian, nah ini, Zero Emission Vehicle Policy in Campus ini belum, tidak mudah ya menandatangani something yang kayak gini gitu ya. Karena ini dampaknya masih capek kita di lapangan. Dan kita akan berhadapan dengan mahasiswa kan gitu. Kemudian the ratio of zero emission vehicle ini juga masih minim. Kalau teman-teman datang ke kampus kita coba cek, mungkin hanya nggak sampai 10 lah. Ada mobil atau motor listrik. Tapi saya sampai saat ini juga belum melihat motor listrik di kampus ini. Gitu. Padahal secara ekonomi harusnya mudah bagi mereka beli, tapi mereka seperti tidak tertarik untuk menggunakan itu. Kemudian ratio of parking area dibagi total area kampus, ini juga kami sedang coba bekerja sama-sama investor untuk membangun parkir bertingkat, karena nggak mungkin kalau dana kampus itu kita pakai untuk buat parkir karena bukan core bisnisnya. Berikutnya transportation program design to limit decrease parking area, ini yang sedang kami lakukan. Kemudian number of transportation untuk mengurangi kendaraan pribadi juga sedang dan sudah kami lakukan. Dan 8 adalah pembuatan trotoar. Ya alhamdulillah kalau trotoar berjalan terus sampai hari ini dan sudah bisa dinikmati. Nah berikutnya ini adalah riset yang berhubungan dengan sustainability. Ini dikawal oleh Profesor Ahmad Rijal, mungkin ada yang kenal. Beliau tahun berapa lulusnya Bu? Angkatan 94 ya Bu? Angkatan 94 ya. 94 kan ya? Angkatan 94. Profesor Ahmad Rijal.